Lihat ini adalah alien, dan ini adalah ayam alien. Sekarang kita sedang berada di planet mereka. Di video kali ini aku bakalan bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Alien Dimension. Seperti apakah keseruannya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dulu. Hari pertama, aku spawn di tempat yang mirip biome Warp Forest, dan mataharinya benar-benar aneh. Di sini aku menemukan sebuah chest yang berisikan roti dan leather cape. Tiba-tiba di inventoriku muncul beberapa tools. Kemudian aku menemukan beberapa hewan aneh dan seorang scavenger. Dia menjual amethyst shard. Untungnya di sini kita telah disediain blok yang bisa di trade. Jadi kita bakalan mining terlebih dahulu. Hewan yang mirip hoglin ini suka membunuh hewan-hewan lain. Kita membutuhkan 10 amethyst shard untuk mengaktifkan island generator. Dan sekarang kita sudah bisa menjelajahi pulau yang hilang. Di sini aku menemukan amethyst spawner. Jika menghancurkannya kita bakalan mendapatkan item. Sekarang aku akan mencoba untuk menghancurkannya. Dan aku pun mendapatkan trader kupon. Ini bisa digunakan untuk summon guide dan juga trader. Kemudian aku mendapatkan kapsul base. Ini sangat praktis. Kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk membangun rumah. Kemudian kita disuruh naik ke atas untuk mengupgrade konsol dengan blueprint. Lalu di sini terdapat space capsule. Kita akan coba naik. Guys, kira-kira apakah kalian bisa tebak kemana kita akan pergi? Kita sekarang berada di stasiun luar angkasa. Ada sebuah starter chest. Kita akan ambil semua item-itemnya. Di sini tertampang jelas crafting recipe untuk membuat kapsul base. Kita juga bisa membuat sebuah pulau. Di tempat ini disediain carrot farm dan juga potato farm. Kita bisa farming setiap hari. Kita bisa menggunakan space kapsul untuk keluar menjelajahi pulau alien. Kemudian aku menginvite seorang chef. Dia menjual berbagai macam makanan. Dan aku baru sadar ternyata tempat ini adalah kantin. Kita juga mendapatkan ruangan untuk beristirahat, tapi tempat ini terkesan feminis. Mungkin aku bakalan mencari ruangan lain. Nah, ini merupakan tempat yang cocok untuk kita, guys. Untuk ruangan-ruangan lain, kita perlu mengupgrade-nya dengan blueprint. Setelah itu, aku menemukan portal Nether dan juga portal The End. Tempat ini benar-benar menyediakan segalanya. Ada akuarium besar di sini, tapi tidak ada isinya. Mungkin kita bakalan isi nanti. Di bagian luar stasiun luar angkasa terdapat tempat parkir Space Mobile yang dijaga oleh Power Ranger merah. Kemudian aku menemukan sebuah tempat yang dapat melihat pulau-pulau yang ada di planet ini. Ini benar-benar hari yang sangat menyenangkan. Banyak hal-hal baru yang kita temui. Dan sekarang waktunya kita tidur. Hari kedua, aku pergi menjelajahi dimensi ini. Di sini kita harus berhati-hati agar tidak terjatuh ke void. Aku menemukan furnace dan juga beberapa iron ore. Kemudian aku memasak kentang untuk stok makanan. Setelah itu aku menemukan amethyst spawner yang mengeluarkan alien jelek. Karena aku belum memiliki armor, aku pun mundur terlebih dahulu. Aku membakar seluruh iron ore yang aku dapatkan. Dan karena hari sudah malam, aku pun kembali ke stasiun. Hari ketiga, aku menemukan segerombolan domba alien dan juga sapi alien. Kemudian aku mengambil kayu. Kayu di sini sangatlah empuk, mudah untuk dihancurkan dengan tangan. Lalu aku membuat full iron armor. Dan sekarang waktunya kita membasmi para alien. Setelah itu aku menghancurkan amethyst spawner. Tiba-tiba muncul amethyst golem. Namun karena hari sudah mau gelap, aku putuskan untuk mundur terlebih dahulu. Hari keempat, aku melihat pasukan pillager. Mereka memburuku sampai di dimensi ini. Tapi aku lebih memilih untuk menyelesaikan urusan dengan amethyst golem. Pukulan yang cukup sakit, aku harus nyicil untuk membunuhnya. Setelah membunuhnya, aku mendapatkan blueprint. Kemudian aku mining amethyst shard dan juga block of raw gold yang aku temukan. Hari kelima, aku mengaktifkan island generator dan menemukan underwater temple. Di sini aku menemukan sebuah rumah yang isinya terdapat banyak sekali makanan. Ini sih stoknya cukup untuk 50 hari ke depan. Hari keenam, aku menemukan barel yang berisikan 3 potion water breathing. Ini sangat membantu kita untuk menjelajahi tempat ini. Sebelum itu, aku akan pergi ke sana terlebih dahulu. Di dalam sini terdapat banyak villager. Mereka dikirim dari overworld untuk bekerja di sini. Kemudian ada villager yang nekat keluar dari base. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Terdapat domba yang memiliki bulu amethyst dan kita bisa memotongnya. Setelah itu aku mining block of coal dan juga block of raw iron. Hari ketujuh, aku menemukan sebuah cave yang berisikan spawner dan juga chest. Namun aku belum berani masuk ke dalam. Aku lebih memilih untuk mining amethyst shard. Hari ke-9, hari ini aku menyelam untuk menelusuri kuil bawah air. Aku menemukan shipwreck dan di dalamnya terdapat spawner drone.
Paling dasar tempat ini terdapat sebuah kuil yang dijaga oleh para guardian. Aku menemukan sebuah chest yang berisikan trident. Setelah itu aku pun kembali ke permukaan. Kemudian aku mengaktifkan island generator dan mendapatkan main cave. Di sini aku menemukan spider yang berasal dari overworld, blok slime, dan juga tambang emerald. Hari ke-10, aku sekarang berada di Forest Island. Aku jadi teringat kampung halaman. Ada banyak pohon oak di sini. Aku menemukan spawner kuda dan aku menghancurkannya karena populasi mereka tidak terkontrol. Aku juga menemukan spawner sapi. Hari ke-12, aku mengaktifkan island generator dan menemukan Wood Island. Aku melihat ada sebuah rumah. Dan di depannya terdapat watermelon farm. Ada banyak lebah dan taman bunga di sekitar sini. Aku pun masuk ke dalam rumah dan menemukan banyak makanan. Aku juga menemukan laboratorium yang terdapat banyak item untuk membuat potion. Enggak hanya itu, aku mendapatkan 2 buku Fortune 3. Karena aku belum memiliki diamond, aku mengenchantnya di Iron Pickaxe. Hari ke-14, aku kembali mencari gara-gara dengan Amethyst Golem. Ternyata villager kemarin masih hidup. Setelah mengalahkan Amethyst Golem, aku mendapatkan vehicle part. Ini bisa digunakan untuk membuat kendaraan luar angkasa. Hari ke-15, aku memperluas cave dan memunculkan Dripstone Cave. Di bagian atas tempat ini terdapat banyak lapis lazuli dan di dalamnya terdapat banyak block of raw copper. Kemudian aku memunculkan cave lagi. Kali ini merupakan terracotta cave. Di dalam sini aku menemukan banyak redstone block dan yang kita cari-cari selama ini yaitu diamond. Ada skeleton horse yang menjaga tempat ini dan sekarang waktunya kita mining santuy menggunakan pickaxe Fortune 3. Lumayan, sekali mining dapat 49 diamond. Aku langsung membuat full diamond armor. Hari ke-20, aku kembali ke stasiun luar angkasa dan kali ini aku berniat untuk menjelajahi Nether. Banyak perubahan yang terjadi di tempat ini. Aku menemukan spawner zombie piglin dan sebuah rumah. Di dalamnya terdapat banyak piglin dan piglin brood. Dan sekarang aku dikepung oleh piglin brood dan hoglin. Lava bucket adalah senjata yang krusial di tempat ini. Kemudian aku menemukan beberapa chest yang berisikan blueprint, trader coupon, netherite scrap, dan juga enchanted golden apple. Setelah itu aku menjelajahi fortress. Fortress di sini sangat keren karena berbentuk seperti kastil. Di dalam sini aku bermain kejar-kejaran dengan piglin brood. Basah, ampun. Lalu aku menemukan banyak vehicle part. Karena inventoriku sudah penuh, aku kembali ke stasiun untuk mengambil shulker box. Setelah itu aku membuat crimson capsule base. Aku pun masuk ke dalam. Mereka memakai shroom light untuk penerangan. Dan di sini ada beberapa kasur. Guys, jangan paksa aku untuk tidur di sini. Aku serius. Aku kira kursi yang ada di dalam game ini cuma gimmick. Ternyata bisa didudukin. Kemudian aku membuat netherite ingot, lalu mengupgrade beberapa armor. Setelah itu aku kembali menjelajahi fortress. Aku menemukan wither skeleton spawner. Aku kesulitan untuk ngeloot isi chest yang ada di sini. Aku pun kepikiran untuk menghancurkan spawnernya dari luar. Tentu saja strategi ini berhasil. Kemudian aku menemukan chest yang berisikan 3 kepala wither skeleton. Setelah itu aku kembali ke base. Sekarang aku sudah full netherite armor dan juga netherite sword. Hari ke-27, aku pulang ke stasiun dan langsung menginvite Mysterious karena dia menjual Eye of Ender. Aku juga menginvite Blacksmith karena dia menjual trident yang bagus. Kemudian aku pergi ke Dripstone Cave untuk mengambil lapis lazuli. Setelah itu aku ngajak gelut Amethyst Golem. Aku ingin dia merasakan perihnya pedang netherite. Hari ke-29, aku pergi ke cave untuk mining emerald. Setelah itu aku membuat kapsul base dan memasukkan barang-barangku ke dalam. Di sini kita disediain sweet berries. Lumayan. Kemudian aku menemukan wandering trader yang lagi manjat di pohon. Sepertinya dia sedang menghindari hoglin alien. Help me. Help me. Setelah itu aku trading dengan librarian, berharap dia menjual buku mending. Dan ternyata dia tidak menjual satupun enchanted book. Hari ke-32, aku membuat kapsul base di setiap area dimensi alien. Setelah itu aku kembali ke stasiun untuk mengklaim gift dari NPC. Kemudian aku membeli trident. Ini bakalan aku gunakan untuk mengalahkan Ender Dragon. Aku juga membeli pedang yang sudah di-enchant karena damage-nya lebih tinggi ketimbang pedang netherite yang aku punya. Hari ke-33, aku memindahkan seluruh item-itemku yang tersebar di seluruh dimensi ke dalam stasiun luar angkasa. Dan akhirnya pekerjaanku telah selesai. Sekarang aku akan membeli Eye of Ender. Harga satunya hanya 16 amethyst shard. Karena persiapanku sudah matang, saatnya kita menuju di end. The End mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hello, motherfucker.
Aku langsung diserang oleh Ender Dragon. Dasar naga bedrock menjengkelkan. Setelah mengalahkan Ender Dragon, aku pergi menuju N-City. Tidak ada perubahan di sini. Untuk sekarang aku mager mencari N-Ship dan aku putuskan untuk kembali terlebih dahulu. Sesampai di stasiun, aku mengenchant seluruh Netherite armor. Namun karena armornya sudah mau hancur, aku memajangnya sampai aku mendapatkan mending. Hari ke-42, aku menginvite Craftman untuk membeli Space Mobile. Sekarang kita sudah mempunyai kendaraan luar angkasa. Langsung saja kita berkeliling menjelajahi planet ini. Setelah itu aku sampai di sebuah pulau dan aku mengaktifkan island generator. Kali ini kita bakalan menjelajahi Desert Temple. Kita langsung disambut oleh zombie gurun pasir. Di dalam sini juga terdapat Stray. Kemudian aku menemukan chest yang berisikan beacon. Di lantai bawah piramid terdapat banyak jebakan. Dan aku menemukan tempat ritual memanggil Wither. Setelah itu aku pergi menjelajahi Snow Cave. Aku menemukan banyak beruang kutub dan juga kambing. Kemudian aku menemukan cave yang berisikan banyak villager dan vindicator. Aku pun menghabisi mereka satu persatu. Lootingan di tempat ini tidak begitu bagus. Setelah itu aku menemukan ruangan yang berisikan ravager. Aku menghabisi mereka dengan crossbow. Aku menemukan chest yang berisikan telur naga dan pickaxe yang sangat bagus. Hari ke-45, aku mengaktifkan island generator dan memunculkan White Castle. Sama seperti sebelumnya, tempat ini diisi oleh villager dan vindicator. Terdapat beberapa ekor rubah karena habitatnya ada di sini, yaitu biome taiga. Setelah itu pertempuran pun terjadi. Beberapa vindikator membawa X yang sudah di-enchant. Lalu aku menemukan chest yang berisikan banyak disk. Aku bersantai sejenak menikmati musik. Waktu santai telah berakhir. Kali ini kita akan bertarung melawan Evoker. Namun sayang, Evokernya tidak memberikan perlawanan yang berarti. Akhirnya kita mempunyai Totem of Undying. Di sini terdapat sebuah singgasana dan juga chest yang berisikan Elytra, Totem of Undying, dan beberapa enchanted book. Kemudian aku singgah ke dalam cave untuk mengambil lootingan. Setelah itu aku kembali ke stasiun. Sesampai di area parkir, aku mengganti warna Space Mobile menjadi warna merah. Sepertinya aku akan membuat beberapa Space Mobile lagi. Lalu aku mengenchant pedang Netherite dengan buku Sharpness 5, Unbreaking 3, dan Fire Aspect 2. Hari ke-50, aku menjelajahi planet ini menggunakan Elytra dan hanya tersisa satu pulau lagi yang bisa kita munculkan, yaitu Jungle Island. Di sini terdapat banyak spawner hewan seperti parrot, wolf, ocelot, dan panda. Di sini juga terdapat Jungle Temple. Di dalamnya aku menemukan spawner zombie dan zombie horse. Ini pertama kali aku melihatnya. Setelah itu aku lanjut berjelajah. Aku menemukan cave yang cukup besar. Di dalam sini terdapat banyak tempat mining dan juga amethyst golem. Kemudian aku menemukan sebuah pulau yang berisikan banyak shulker box. Di dalamnya terdapat bucket of axolot dan beberapa botol enchant. Setelah itu aku kembali ke stasiun. Aku melakukan kesalahan ketika mendarat dan aku kehilangan Totem of Undying. Gak kerasa Elytraku sudah mau hancur. Mungkin kita bakalan pergi ke N-City untuk mencarinya. Kemudian aku menaruh axolot yang aku temukan ke dalam akuarium. Sepertinya dia senang dengan rumah barunya. Hari ke-52, karena kita memiliki banyak trader kupon dan upgrade blueprint, aku akan menggunakan semuanya hari ini. Aku mengupgrade seluruh ruangan yang ada di dalam stasiun luar angkasa dan menginvite seluruh trader. Ternyata smelter menjual netherite ingot. Setelah itu aku membeli beberapa Space Mobile. Sekarang kalian bisa lihat beberapa koleksi Space Mobile yang aku miliki. Hari ke-54, aku kembali ke Desert Pyramid untuk membangkitkan The Wither. Aku terpaksa menggunakan Netherite Armor walaupun sudah mau hancur. Aku juga membangkitkan Iron Golem untuk bantu-bantu sedikit. Akhirnya kita telah mengalahkan The Wither, namun Desert Pyramidnya benar-benar hancur berantakan. Setelah itu aku kembali ke stasiun.
Hari ke-57, aku pergi ke Nether untuk mengumpulkan XP dengan cara mining quartz. Setelah itu aku mencoba mengenchant Elytra. Aku lupa kalau Elytra tidak bisa dienchant menggunakan enchanting table. Aku pun bergegas menuju NCT. Sudah 2 NCT yang aku temui namun tidak terdapat Ensip. Aku pun memutuskan untuk kembali ke stasiun. Hari ke-61, karena sudah tidak ada lagi hal yang bisa aku lakukan, aku pun memutuskan untuk bersantai di dalam kamar yang dipenuhi kehangatan ini. Many months later. Sayangnya di planet ini tidak ada senja, jadi kita tidak bisa mengakhiri petualangan 100 hari kita dengan epic. Hari ke-100. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.